Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di media pembelajaran Kimia Dasar 2. Dan pada video kali ini kita masih akan membahas seputar reaksi penggaraman, yaitu reaksi penggaraman 3. Dan spesifiknya kita akan membahas tentang reaksi garam plus asam. Nah, kalau kita tuliskan reaksinya untuk reaksi garam plus asam bisa kita tuliskan seperti ini, yaitu garam Mb plus asam Hz akan menghasilkan garam Mz plus asam Hb. Nah, sebelum kita membicarakan bagaimanakah syarat reaksi supaya reaksi garam plus asam ini bisa berlangsung, kita harus membahas dulu nih kelarutan dari garam Mb. Nah, jadi di sini, untuk kelarutan dari garam Mb akan kita bagi menjadi 3 kondisi ya. Oke, ada 3 kemungkinan kelarutan garam Mb. Yang pertama, garam Mb ini bisa saja merupakan garam yang mudah larut dalam H2O atau dalam air. Itu kondisi kelarutan yang pertama. Kemudian kemungkinan kelarutan yang kedua, yaitu garam Mb merupakan garam yang sukar larut di dalam H2O, tetapi dia mudah larut dalam asam kuat encer. Intinya dalam asam ya, dia mudah larut. Selanjutnya, kondisi atau kemungkinan kelarutan garam Mb yang ketiga, yaitu garam Mb ini merupakan garam yang sukar larut di dalam H2O dan juga sukar larut di dalam asam kuat encer. Itu ya anak-anak ya, semoga bisa dipahami. Kita ulang lagi, ada 3 kemungkinan di sini. Yang pertama, mudah larut dalam H2O. Yang kedua, sukar larut dalam H2O tetapi mudah larut dalam asam. Dan yang ketiga, sukar larut di dalam H2O dan juga asam. Nah, setelah kita meninjau bagaimanakah kelarutan dari garam Mb ini, baru kita lihat syarat reaksinya. Oke, sekarang kita tinjau kelarutan yang pertama ya, yaitu ketika garam Mb-nya ini merupakan garam yang mudah larut dalam air. Nah, bagaimanakah syarat reaksinya supaya bisa berlangsung? Ini ya, reaksinya bisa berlangsung asalkan memenuhi salah satu dari syarat berikut ini. Yang pertama, yaitu syaratnya asam Hz, di mana asam Hz ini adalah asam reaktan, adalah asam yang lebih kuat daripada asam Hb. Asam Hb yaitu asam produk. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, yaitu garam Mz, berarti garam produknya ya, garam Mz merupakan garam yang sukar larut di dalam asam kuat encer. Nah, anak-anak sebelum kita lanjut, Ibu ingin menjelaskan dulu bahwa reaksi penggaraman 3 ini bisa juga kita sebut sebagai reaksi metatesis. Nah, di mana reaksi metatesis ini bisa berlangsung asalkan terbentuk salah satu dari 3. Yang pertama, yaitu apabila terbentuk endapan, yang kedua, terbentuk gas, dan yang ketiga, terbentuk elektrolit lemah. Jadi di reaksi penggaraman 3 ini mau di reaksi garam plus garam, garam plus basa, dan garam plus asam, asalkan produknya terbentuk salah satu dari 3 ini, maka reaksinya dipastikan bisa berlangsung. Nah, sekarang kita kembali ke reaksi yang tadi. Oke, kembali ke reaksi yang ini. Asam Hz lebih kuat daripada asam Hb. Nah, berarti terbentuk elektrolit lemah. Nah, bisa berlangsung reaksinya. Kemudian syarat yang kedua, garam Mz sukar larut dalam asam kuat encer, artinya akan terbentuk endapan. Maka reaksinya pasti bisa berlangsung. Supaya lebih jelas lagi penjelasan ini, langsung saja kita bahas contohnya ya. Misalkan ini ada Na3PO4 direaksikan dengan HCl, maka akan menghasilkan NaCl plus H3PO4. Nah, apakah reaksi ini bisa berlangsung? Bisa berlangsung. Kenapa bisa berlangsung? Karena kita lihat ya di sini, HCl atau asam Hz merupakan asam yang lebih kuat dibandingkan asam produknya. Asam produknya apa di sini? H3PO4. Oh, berarti untuk reaksi ini dia memenuhi syarat yang pertama, yaitu asam Hz lebih kuat daripada asam Hb. Nah, kalian lihat H3PO4 adalah asam lemah, di mana asam lemah itu adalah elektrolit lemah.
Sehingga bisa dipastikan reaksi ini pasti bisa berlangsung. Contoh yang lain. NH4 2 kali CO3 plus H2SO4 akan menghasilkan NH4 2 kali SO4 plus H2CO3. Nah, reaksi ini kalau kita lihat dia memenuhi syarat yang satu atau yang dua? Ya, betul sekali. Contoh reaksi ini memenuhi syarat yang pertama, yaitu asam HZ. Asam HZ berarti asam reaktan. Asam reaktannya di sini adalah H2SO4. H2SO4 ini ingat adalah asam kuat, lebih kuat dibandingkan asam produk. Asam produknya apa? H2CO3. Ingat anak-anak, H2CO3 itu dia kurang stabil sehingga dia akan mudah terurai. Seketika terurai menjadi H2O dan gas CO2. Nah, kalau terbentuk gas, ini berarti memenuhi dua ya dari reaksi metatesis tadi, terbentuk elektrolit lemah plus terbentuk gas. Nah, udah bisa dipastikan ini ya ada dua syarat yang terpenuhi pada reaksi metatesis, maka reaksi ini pasti bisa berlangsung. Oke, itu contoh untuk syarat yang pertama. Bu, kasih contoh untuk ini dong Bu, yang syarat yang kedua, garam MZ sukar larut dalam asam. Oke, kita kasih contoh. Misalkan ini, AgNO3 direaksikan dengan H2S, maka dia akan menghasilkan Ag2S plus HNO3. Nah, ini kalau kita amati, contoh reaksi ini, dia memenuhi syarat yang kedua, di mana terbentuk endapan ya. Ag2S ini sukar larut di dalam asam. Di dalam asam aja sukar larut, apalagi dalam air ya. Jadi pasti akan terbentuk endapan. Contoh yang berikutnya, misalkan contoh yang lain, yaitu BaCl2 plus H2SO4 akan menghasilkan BaSO4 plus HCl. Nah, di sini kita lihat ternyata garam MZ-nya, yaitu BaSO4 atau garam produk ya, dia sukar larut di dalam asam sehingga akan terbentuk endapan BaSO4. Lain halnya dengan contoh reaksi 1 dan contoh reaksi 2 ya, NaCl dan NH4 2 kali SO4. Kedua garam ini mudah larut dalam asam, tetapi terbentuk elektrolit lemah sehingga reaksinya bisa berlangsung. Gitu ya. Nah, sekarang kalau kemungkinan garam MB yang kedua, kemungkinan kelarutan garam MB yang kedua, yaitu kalau garam MB-nya adalah garam yang sukar larut di dalam air, tetapi mudah larut dalam asam kuat. Maaf, tipe ini ya, mudah larut dalam asam kuat. Reaksinya pasti bisa berlangsung nih, pasti bisa berlangsung ya. Ketika garam MB-nya sukar larut di dalam air tetapi mudah larut di dalam asam, reaksinya pasti bisa berlangsung asalkan asam yang digunakan ini, asam reaktannya atau dalam hal ini adalah asam HZ, adalah asam yang merupakan asam kuat. Contoh ya, misalkan CaCO3 plus HCl. Nah, HCl, jadi berarti kalian harus mengingat kembali apakah macam-macam dari asam kuat itu ya, supaya bisa menentukan untuk reaksi garam plus asam ini bisa berlangsung atau tidak, begitu ya. Nah, di sini HCl seperti yang sudah kita ketahui dan sudah kita pelajari bersama, HCl ini merupakan asam kuat, sehingga pasti reaksinya bisa berlangsung ya. CaCO3 dia di dalam air sukar larut, tetapi di dalam asam dia mudah larut. Sehingga, dan asam yang digunakan adalah HCl, di mana HCl ini adalah asam kuat, berarti reaksinya pasti bisa berlangsung. Kenapa bisa berlangsung? Ini anak-anak, ketika kondisi garam MB ini adalah garam yang sukar larut di dalam air, tetapi mudah larut dalam asam. Kalau kita perhatikan semua garam-garam dengan kondisi seperti itu, dengan karutan seperti itu, biasanya terbentuk dari sisa asam lemah kebanyakan. Nih, lihat ya, CO3 dia sisa asam lemah ya kan? Kalau direaksikan dengan asam kuat, pasti nanti hasilnya adalah asam lemah. Kita kembali lagi.
ke materi yang sudah Ibu jelaskan tadi, yaitu reaksi metatesis pasti bisa berlangsung asalkan terbentuk asam kuat. Nah, pada reaksi ini terbentuk H2CO3, di mana H2CO3 ini adalah asam lemah, sehingga reaksinya pasti bisa berlangsung. Ingat, H2CO3 ini akan mudah terurai menjadi H2O plus gas CO2. Wah, berarti pada reaksi ini terpenuhi 2 dari 3. Untuk reaksi metatesis tadi ya, yang pertama terbentuk elektrolit lemah. Apa elektrolit lemahnya? H2CO3. Dan terbentuk gas. Gasnya apa? Gas CO2. Contoh yang kedua, misalkan FeS plus H2SO4. Nah, kalian lagi-lagi perhatiin, FeS dia suka larut dalam air, tetapi mudah larut di dalam asam. Nah, kalau kita perhatikan di sini, FeS dia terbentuk dari sisa asam lemah, sehingga kalau direaksikan dengan asam kuat, di mana asam kuat yang kita gunakan di sini adalah H2SO4, maka produknya nanti yang dihasilkan pasti asam kuat. Asam lemah. Asam lemahnya apa? H2S. Maka reaksinya pasti bisa berlangsung. Gitu anak-anak ya. Jadi ulang lagi, untuk kondisi garam MB, yaitu sukar larut di dalam air, tetapi mudah larut di dalam asam, kalau kita perhatikan garam-garam seperti ini, dia biasanya terbentuk dari sisa asam lemah. Sehingga supaya reaksinya bisa berlangsung, dia harus direaksikan dengan asam kuat, sehingga nantinya produknya adalah asam lemah. Oke, itu tadi kondisi kelarutan garam MB yang kedua. Sekarang kita bahas kondisi kelarutan garam MB yang ketiga, yang terakhir ya, yaitu ketika garam MB ini tidak larut di dalam air dan juga tidak larut di dalam asam. Lalu bagaimanakah reaksinya? Wah, ini sangat mudah ya. Reaksinya pasti tidak berlangsung. Easy sekali. Jadi kalian tinggal coret tanda panahnya. Contoh, misalkan AgCl. Seperti yang sudah kita pelajari, sudah kita hafalkan bersama, bahwa AgCl ini merupakan garam yang sukar larut di dalam air dan juga sukar larut di dalam asam. Maka dari itu, dia mau direaksikan dengan asam apapun itu, mau sekuat apapun itu, reaksinya sudah tidak dapat berlangsung. Paling mudah sekali ya ini, tinggal coret. Oke, itu tadi syarat-syarat untuk reaksi garam plus asam. Nah, sekarang kita bahas. Di sini, sama seperti reaksi-reaksi sebelumnya ya, nggak afdol kalau nggak ada catatan tambahan. Oke, kita bahas catatan tambahannya ya. Nah, catatan tambahannya yang pertama nih. Nah, catatan tambahannya di sini yang pertama yaitu bila asam Hb atau ya asam produk, jika asam Hb atau asam produk yang terbentuk ini merupakan suatu asam amfoter dan asam Hz yang direaksikannya itu berlebih atau asam reaktannya berlebih, maka asam amfoter tersebut akan bereaksi kembali dengan sisa asam Hz. Jadi catatan tambahan di sini hampir mirip ya, seperti catatan tambahan pada reaksi garam plus basa. Nah, kalau di reaksi garam plus basa dihasilkan basa amfoter ya. Kalau sekarang dihasilkan asam amfoter. Supaya lebih jelas langsung saja kita bahas ke contohnya. Oke, misalkan di sini ada kalium zinkat. Jadi supaya bisa terbentuk asam amfoter, maka garam MB atau garam reaktannya dia harus terbentuk dari sisa asam amfoter ya. Z di mana kalau di contoh ini itu kalium zinkat K2ZNO2. ZNO2 ini adalah sisa asam amfoter. Maka ketika dia direaksikan dengan suatu asam akan menghasilkan asam amfoternya, yaitu H2ZNO2. Oke, Ibu ulang lagi di sini ketika ada garam, di mana garamnya ini merupakan garam dari sisa asam amfoter, kemudian direaksikan dengan suatu asam, asamnya di dalam contoh ini yaitu HCl, dan dalam kondisi berlebih, maka dia akan menghasilkan asam amfoternya yaitu H2ZNO2. Nah, karena di reaksi ini
HCl-nya berlebih, maka masih ada sisa HCl yang belum bereaksi. Nah, seperti yang sudah kita pelajari, di mana asam amfoter ini dia bisa switch ya, bisa berganti menjadi basa. Maka karena di reaksi ini masih ada sisa asam, maka H2ZNO2 ini akan berubah dulu menjadi basa, yaitu basanya ZNOH2 kali. Kemudian barulah ZNOH2 kali ini akan bereaksi dengan sisa HCl, membentuk garam plus air. Nah, reaksi ini adalah reaksi penggaraman 1 ya. Asam plus basa akan menghasilkan garam plus H2O. Nah, reaksinya hampir mirip. Tinggal kita setarakan. Kalau reaksi 1, 2, 3 sudah setara, kita lihat manakah ada yang sama atau enggak nih. Reaksi 1 sama 2 antara ruas kiri dan kanan. Oh, ternyata ada yang sama. H2ZNO2 bisa kita coret ya. Kemudian kita lihat reaksi 2 dan 3, adakah yang sama? Yang sama yaitu ZNOH2 kali, bisa kita coret, tinggal kita jumlahkan reaksi totalnya sehingga reaksi akhirnya yaitu K2ZNO2 plus 4HCl akan menghasilkan 2KCl plus ZnCl2 plus 2H2O. Oke, itu reaksinya ya, anak-anak. Itu catatan tambahan yang pertama. Catatan tambahan yang kedua sekarang. Oke. Nah, untuk reaksi garam plus asam ini ternyata asam yang direaksikan itu bisa saja merupakan asam, ada dua kemungkinan, bisa saja merupakan asam oksidator dan bisa saja merupakan asam reduktor. Kalau yang ditambahkan adalah asam oksidator, maka tidak menutup kemungkinan asam oksidator ini bisa mengoksidasi garam Mb atau mengoksidasi logam dari garam Mb. Itu kalau asam oksidator. Berarti kalau yang direaksikannya adalah asam reduktor, maka garam Mb-nya kemungkinan akan mengalami reduksi. Khususnya, anak-anak catatannya di sini ya, khususnya yaitu garam-garam yang terbentuk dari logam Fe3+, ketika direaksikan dengan asam reduktornya yaitu H2S atau Hi, dan juga garam Cu2+ ketika direaksikan dengan asam reduktornya yaitu Hi. Jadi untuk catatan tambahan di sini, asam reduktor yang termasuk asam reduktor di sini yaitu H2S dan juga Hi. Langsung saja ke contohnya. Misalkan FeSO4 kita reaksikan dengan H2SO4 pekat. Nah, sepertinya sudah kita pelajari ya bahwa H2SO4 pekat ini merupakan asam oksidator. Maka H2SO4 pekat ini bisa mengoksidasi si FeSO4 menjadi garam I. Garam O menjadi garam I. Garam I-nya berarti Fe2SO4 3 kali plus H2O plus SO2. Nah, begitu juga untuk contoh yang lain, misalkan Hg2NO3 2 kali ini berarti garam O ya. Ingat untuk Hg valensi 1 penulisannya harus ada 2-nya seperti ini. Ini valensi 1 ya. Kita reaksikan dengan suatu asam oksidator yaitu HNO3 pekat. Maka garam O akan teroksidasi menjadi garam I. Garam I-nya apa? H3NO3 2 kali plus H2O plus NO2. Ini kalau kita reaksikannya dengan asam oksidator. Bagaimanakah contoh reaksinya apabila direaksikan dengan asam reduktor? Misalkan Fe2SO4 3 kali kita reaksikan dengan asam reduktor H2S, maka ini kan garam I ya. Fe2SO4 3 kali ini garam I. Fe-nya muatannya 3+. Ketika direaksikan dengan asam reduktor yaitu H2S, maka dia akan tereduksi menjadi garam O. Garam O-nya apa? Maka akan terbentuk garam O yaitu FeSO4 plus H2SO4 plus endapan sulfida S. Contoh yang lain, misalkan garam CuSO4 direaksikan dengan asam reduktor ya Hi, maka CuSO4 ini akan tereduksi menjadi garam O-nya bertukar pasangan dengan I,
menjadi CuI2 plus H2SO4. Nah, tereduksinya di mana? Di sini. CuI2, ingat, di tereduksinya akan terurai CuI2 ini menjadi Cu2I2 plus I2. Ini sudah pernah kita pelajari ya di reaksi garam plus garam, bahwa CuI2 ini adalah garam yang akan seketika terurai ya, menjadi Cu2I2, akan tereduksi menjadi Cu2I2 plus I2. Nah, oke, itu tadi penjelasan tentang garam plus asam. Semoga bisa difahami dengan baik. Jika ada pertanyaan akan kita bahas pada pertemuan langsung ya. Nanti kita akan bahas lewat Zoom. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.